Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim biikhtilafin yasir. Dalam riwayat Muslim juga ada dengan bentuk yang sedikit saja bedanya dalam lafaz. Di dalam riwayat Bukhari, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Engkau salat tepat waktu. Engkau salat ada waktunya. Engkau harus mengagungkan salat. Salat sudah ditentukan waktunya bagi kaum mukminin. Ini jawaban pertama dari Nabi. As-salatu ala waqtiha. Kemudian sahabat yang mulia bertanya, menunjukkan semangatnya sahabat di dalam mencari amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat bertanya, summa ay, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain. Di tingkatan kedua ada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, summa ayun. Kemudian Nabi menjawab, al jihadu fisabilillah. Ada 3 jawaban kaum muslimin. Tapi yang begitu menariknya, setelah Nabi menjawab perihal pentingnya salat, Nabi mengingatkan perihal pentingnya amalan dan perbuatan kita sebagai mukmin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian baru terakhir ditutup dengan al-jihadu fisabilillah. Apa katalah sahabat Abdullah bin Mas'ud? Demikianlah Nabi menjawab, fahaddatsani bihinna fa inistazattu lazadani. Kalau aku minta nambah lagi jawaban atau pertanyaan tentang amalan-amalan lain, maka ditambah lagi sama Nabi. Di sini yang menarik adalah Nabi mengabarkan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua sebelum berjihad di jalan Allah. Begitu banyak di antara kita yang punya semangat, punya ghirah buat berjihad di jalan Allah. Begitu banyak di antara kita yang semangat untuk membela saudara-saudara kita di Palestina,
di Suria dan di belahan bumi lain yang terjajah oleh orang-orang kufar. Tapi ternyata ada wasiat dari Nabi agar kita perhatian dulu kepada kedua orang tua kita. Begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-14 dengan bentuk yang sama, beda di ujungnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Begitu banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita perihal berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bahkan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastazinuhu. Minta izin untuk apa? Untuk jihad. Ini semangatnya para sahabat. Minta izin buat jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ahayyun walidak. Apakah orang tuamu masih hidup? Maka nam. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Maka kalau engkau mau jihad, engkau mau mengerahkan kemampuanmu dan totalitas dalam ketaatan kepada Allah, berjihadlah dengan orang tuamu. Maksudnya rawatlah orang tuamu. Itulah tempat jihadmu yang paling besar. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalimat qada, kalimat yang menarik dalam bahasa Arab. Kita nggak akan pernah bisa menjawab, akhi, apa artinya qada? Nggak bisa. Kecuali datang dalam bentuk yang sempurna dalam susunan kalimat. Karena kalimat qada, kalau kita membuka di kamus-kamus bahasa Arab, mempunyai banyak makna. Allah katakan, wa qada rabbuka, Allah amara bika, Allah memerintahkanmu agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini ibadah terbesar, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah bilang, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain, Allah sebutkan amalan berikutnya, wabil walidaini ihsana. Bagi kita yang belajar bahasa Arab, insya Allah semuanya belajar bahasa Arab, kalimat ihsana punya rasa tersendiri. Bukan sekedar berbuat baik. Ini adalah maf'ulun mutlaq yang menunjukkan takkid, yang menunjukkan sebuah perbuatan yang diberikan tambahan sungguh-sungguh. Maka Allah nyuruh kita kaum muslimin untuk sungguh-sungguh berbuat baik dengan cinta untuk kedua orang tua kita. Allah sandingkan dengan tauhid kepada Allah. Allah sandingkan dengan amalan utama yang memasukkan kita ke surga. Ini menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian Allah katakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kaum muslimin, ketika orang tua kita masih muda, bahkan mungkin tidak sedikit di antara orang tua yang masih membiayai anaknya walaupun anaknya sudah menikah. Masih banyak orang tua yang membiayai anaknya yang walaupun sudah besar anaknya, tapi itulah orang tua. Orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Itu keadaannya ketika orang tua kita masih muda, kaum muslimin. Tapi ketika nanti orang tua kita sudah tua, orang tua kita kembali sifatnya menjadi seperti anak-anak.
Orang tua kita sudah lemah. Orang tua kita hanya bisa ke kamar mandi dengan bantuan kita. Orang tua kita sudah sakit-sakitan. Orang tua kita sudah pikun, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka di saat itulah peran kita. Maka di saat itulah Allah kabarkan kepada kita, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma. Ini isyarat bahwasanya orang tua itu nggak boleh dikasih ke siapa-siapa, apalagi dimasukin ke panti jompo. Orang tua itu harus dirawat sendiri oleh anaknya, entah ayahnya kah, entah ibunya kah, atau kedua-duanya kah. Maka hendaknya seorang anak bersemangat untuk merawat kedua orang tuanya. Dan dalam perawatan itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kata uf. Kata uf bagi orang Arab ini merupakan bentuk kejengkelan. Sedikit. Bukan kata-kata mencaci, bukan. Bukan kata-kata hinaan, bukan kemarahan yang meluap-luap, bukan. Ini cuman bentuk kejengkelan. Ini uf. Dan Allah Azza wa Jalla melarang kita. Bayangkan, orang tua kita buang air kecil mungkin di atas tempat tidur. Sanggupkah diri kita untuk menahan, untuk tidak jengkel? Bayangkan, orang tuamu diajak berbicara tapi nggak mendengar-dengar. Bayangkan, orang tuamu sudah lupa dengan jalan pulang. Orang tuamu sudah lupa dengan mana tempat-tempat beliau yang biasanya diingat. Kuatkah kita menghadapi itu semua? Bisakah kita bersabar di atas itu semua? Maka ini adalah jihad yang terbesar bagi seorang anak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin, selain melarang kita untuk jengkel, untuk mengekspresikan rasa jengkel kita di dalam hati, Allah pun kemudian mengatakan, jangan engkau bentak. Fala tanharhuma, jangan pernah kau bentak. Jangan sekali-sekali kau sakiti hati orang tua. Jangan sampai suaramu ternyata masuk ke dalam hati orang tua dan menyakiti mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dan sampaikanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Kalau engkau bisa merangkai kata buat raja yang engkau patuhi, kalau engkau bisa merangkai kata buat bos, buat tuan yang engkau segani, kalau engkau bisa merangkai kata-kata kepada pemimpinmu yang engkau cintai, maka orang tua lebih berhak untuk mendapatkan rangkaian kata-kata indahmu. Bagaimana caranya? Tentu dengan berilmu, kaum muslimin. Begitu banyak orang-orang yang enggan pergi ke kajian, enggan mendengarkan nasihat, tidak punya kosakata baik, tidak punya ilmu-ilmu yang baik di dalam dirinya, sehingga ekspresi dia kepada orang tuanya hanya kejengkelan, dan kejengkelan. Kita begitu banyak mendapatkan pelajaran dari para generasi salafus saleh. Begitu banyak orang-orang biasa aja, gak istimewa, tapi Allah angkat derajatnya dengan berbaktinya kepada kedua orang tua. Bukankah sudah gak asing lagi di telinga kita kisah tentang Uwais Al-Qaran? Uwais Al-Qaran, seorang yang biasa saja, gak istimewa. Bahkan dalam generasi beliau ada Sa'id bin Musayyib, ada Hasan Al-Basri. Akan tetapi Nabi SAW pernah mengabarkan, inna khairat tabi'in,
sesungguhnya sebaik-baik tabi'in rajulun, seorang laki-laki, yuqalu lahu Uwais, wa kana lahu walidah, dia namanya Uwais, sebaik-baiknya generasi tabi'in, punya seorang ibu, dia juga punya penyakit berwarna putih di kulitnya. Apa kata Nabi kepada Umar? Apakah biasa aja kalau ketemu dia? Enggak. Nabi mengatakan famuruhu, cari, falyastaghfir lakum, dan minta ampunlah, bilang sama beliau, doakan agar Allah mengampuni kita. Padahal Nabi lagi berbicara dengan siapa? Dengan Umar, yang tidak diragukan lagi keimanannya. Tapi Nabi berpesan kepada Umar agar mencari seseorang yang namanya Uwais. Namanya mencari berarti belum dikenal. Bahkan setiap ada amdad, ada kelompok dari Yaman, Umar selalu bertanya, hal fikum Uwais, hal fikum Uwais. Ini menunjukkan sahabat yang mulia, nggak terkenal kaum muslimin. Akan tetapi karena berbaktinya kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang beliau sayangi, yang sampai-sampai Uwais tidak bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin merawat ibunya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kau sia-siakan pintu surgamu. Engkau ketika diberikan pintu surga, kemudian engkau disuruh masuk, pasti engkau tidak mau lempar itu pintu kepada orang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwa orang tua kita itu pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Maka jangan pernah engkau tinggalkan. Kita tentu tidak rela memberikan pintu surga kita kepada orang lain. Tentu ketika engkau diberikan pintu surga, engkau harus merawatnya dengan baik. Jangan sampai kita masuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin thumma raghima anf thumma raghima anf man adraka abawaihi ahadahuma au kilaihima falam yadkhul al-jannah, ay falam yadkhulil jannah. Celakalah. Nabi sampai mengatakan 3 kali, seseorang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya dalam pemeliharaannya, tapi dia tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kita kesabaran, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi seorang anak yang baik, untuk bisa menjadi seorang anak yang berbakti, karena inilah perintah Rabbuna Jalla Jalaluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر لنا ذنوبنا رب اغفر لنا ذنوبنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.